Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up seperti biasanya setiap Rabu malam jam setengah 8 sampai jam 8 malam nanti. Kita akan membahas topik-topik yang seru. Dan kali ini kita akan membahas mengenai market January, where the moves go. Kira-kira di bulan Januari ini arusnya, arah anginnya ke arah mana, nanti kita akan bahas. Karena hari ini kita juga akan membahas mengenai aliran dana lagi kemana, sektor gaya trading dan tipe saham yang lagi dikoleksi itu yang seperti apa. Dan juga kita nanti akan belajar gimana cara membaca flow supaya nggak salah membaca arah anginnya ya. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana membedakan smart money dan juga noise market. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Peter dari YB Semarang. Nanti kita akan bahas bersama dengan beliau mengenai topik kita malam hari ini, Market January, where the moves go. Saya menyapa yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Ada Rick. Halo Kak, selamat malam juga. Ada Leonardo, Kak spill ISG hari ini. Kalau ISG pembahasannya di setiap pagi ya, di Morning Juice jam 8.15 sampai jam 8.45. Ada Satya Jaya Dewata, malam, selamat malam juga. Ada Epta Suci Noprianti, malam Kak, selamat malam juga. Ada It's Hans Pra, hai Kak Lady, hai Dr. Hans, terima kasih for joining. Thank you so much. Oke. Suara saya aman ya? Bisa didengar dengan jelas ya? Oke, saya coba invite Pak Peter untuk bisa bergabung. Halo, Selamat malam Pak Peter. sebentar saya kencengin dulu ya. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas Pak? Oh jelas banget. Lady ada di mana ini? Ini lagi ada di mall. Oh iya ya, tadi dengerin backgroundnya sih. Oh, oke. Pak Peter gimana kabarnya, sehat? Sehat ya, cuman agak agak gimana nih hari-hari ini kan hujan terus nih Lady. Aha. Jadi ya mungkin butuh agak masuk angin dikit gitu ya. Tapi it's okay lah. Apalagi hari ini juga IHSG-nya juga masuk angin memang. Setelah setelah sehat beberapa hari, sekarang ESG-nya lagi masuk angin ya, Pak ya? Ya wajar lah, memang udah sampai 9.000 kan. Kemudian Iya ya ya. geopolitik udah nggak terlalu oke. Terus ditambah lagi ada soal kayu itu ya. Mhm. Jadi kan kalau kita lihat kan memang betul juga tadi ada yang pas kita live trading ngomong pemberatnya nih ya ada di ASII sama UNTR. Jadi ya memang gimana ya ada anak usaha dari mereka yang ceritanya sama Pak Prabowo kan juga istilahnya di apa ya di suspend lah ceritanya Oke, oke. gitu. Tapi ini ngomongin tentang ESG juga ya, Pak. Kita akan melihat bagaimana market kita di bulan Januari ini. Mm-mm, Sebenarnya kalau kita melihat market sekarang-sekarang ini, itu uangnya mm-mm. lagi bergerak kemana sih, Pak? Atau cuma mungkin muter di saham-saham yang sama aja? Hmm, Kalau menurut saya pribadi sih kalau saya lihat baru muter-muter aja ya Lady ya. Mhm. Kalau kita lihat memang ya uangnya cuma muter-muter di situ. Jadi bahkan kalau dilihat ada indikasi nih ya, ada indikasi uang besar ini sedang keluar dari saham-saham penggerak utama. Jadi saham-saham yang gede-gede ini mulai keluar dia. Nah, kalau seperti kayak begini, berarti bagaimana kita harus lihat sektoral ini baru rotate, baru berotasi, Lady ya. Jadi Mhm. ada beberapa yang saya ngomong bahwa sektoral ini baru rotate. Kelihatan sekali bahwa dari kalau teman-teman lihat, Bapak dan Ibu lihat dari sektor teknologi, sektor perbankan ya, perbankan itu kita lihat dari big caps, terutama dari big caps, itu sempat jadi primadona di tahun 2025 yang kemarin ya. Nah, sekarang saat-saat ini nih kelihatannya asing pada mulai ngelepas kan, Lady. Dan masuknya seperti yang kalau Lady ingat
kemarin tanggal 7 Januari ya kita juicy up ya, Lydia. Ya, Itu saya pernah kasih tahu bahwa mulailah agresif di komoditas. Betul ya, Lydia? betul. Nah, masih ingat ya, Lydia. Jadi kalau kita lihat sektor dari basic material, mineral dan energi ini baru baru rame ini, Lady, ceritanya. Nah, Ya, kita bisa bisa lihatlah ke sana. Kita lihat mulai dari apa tuh? Dari Bumi, Antam, BRMS, ya, Dewa. Ini baru rame, memang di lapangan memang baru rame. Lalu kemudian kita lihat lagi dari sisi asingnya sendiri kan memang ini memang tadi saya udah ngomong keluar ya Lady ya. Pada banyak yang jual, bahkan gede-gede itu kita lihat sampai sampai yang terakhir ini 21 Januari pun juga termasuk gede juga. Nah, kita harus perhatikan seperti itu ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini dia baru maraknya saham gorengan kalau Lady lihat. ya, ya. Wajar sih, IHSG-nya udah mulai mau koreksi, otomatis ya saham gorengannya mulai kencang, mulai muter di sini. Kelihatan sekali. Hari ini IHSG merah. Eh, hari ini juga pada sesi satu kita pada waktu live trading lumayan sih Lady dapatnya. Ya. Ada berapa ya? Ada koal ya, koal. Kita ngomongnya saham jengkol, jengkol. Terus ada apa lagi ya tadi ya? Hmm, lumayan kok. Kita lihat ada yang lumayan. Bahkan PSKT ya, PSKT ARA bahkan. Nah, itu juga kita Oke, dapat juga. Jadi ya, lihatlah seperti itu. Itu Lady. Jadi lebih ke arah muter-muter aja di situ-situ doang. oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari sektor mana yang kelihatannya bukan cuma naik tapi enak atau asik buat dikoleksi, ini apa Mm-mm. aja Pak? Sektor mana aja yang kelihatannya enak buat Hmm, dikoleksi gitu? Dan gimana cara kita ngelihat ciri khasnya di chart itu seperti apa biasanya? oh, kalau saat ini sektornya tentu saya udah ngomong bahwa saham mineral sama logam ini lebih menarik untuk saat ini ya, Lady ya. Karena memang di luar secara geopolitiknya juga baru rame, ya toh, baru rame. Kemudian, oh ya, hasil ini tadi The Fed, kok The Fed, sorry, BI rate tadi apa ya hasilnya? Saya belum baca lagi tadi. Sempat live trading saya nggak sempat lihat. Ini harusnya ada Hmm. pengumuman soal BI rate, tapi kalau saya lihat mempertahankan suku bunga sih bawahnya. Lalu minggu depan juga ada The Fed. Jadi kalau saya lihat sektor mana yang paling oke menurut saya ya mineral dan logam saat ini ya. Kemudian yang untuk dihamatin itu adalah sektor perbankan, Lady. Tadi ada yang tanya kan, BCA gimana ya? Emang BCA baru mengkis-mengkis kan hari ini. Ya, ya. Cuman bukan berarti bahwa BCA nggak oke untuk dikolek. Buat untuk teman-teman yang suka untuk investasi lebih ke belakang, lebih uangnya uang super dingin, BCA layak sih untuk dikolek, terutama di harga-harga psikologis. Bukan pom-pom ya, tapi memang begitulah kita lihat memang BCA memang gede. Apalagi kemarin 19 Januari itu juga hari terakhirnya BBCA untuk buyback ya. Kalau saya Ya, lihat, kalau saya ingat begitu. Nah, lalu tadi Lady tanya soal ciri khasnya ya, di chart ya. Betul ya, ya, Lady ya? ya, betul. Oke. Kalau ngomong ciri khas di chart, paling gampang itu kita lihat begini. Paling enak tuh di chart yang bentuk trennya itu sideways. Ya, trennya Oke. sideways. Lalu dia ini bergeraknya ya cuman gitu-gitu doang ya, gitu-gitu doang. Sampai akhirnya ada volume yang naik tinggi. Volume bagus yang naik tinggi, melonjak drastis. Nah, ini bagus. Diamatin. Ya. Yang kedua, lalu ada juga dengan saham yang punya koreksi ya. Sahamnya koreksi, tapi volumenya kecil, Lady. Jadi Hmm. nggak sampai orang itu melakukan panic selling. Jadi begitu ada koreksi, volumenya nggak terlalu gede. Nah, dia mulai kecil-kecil, ini masih termasuk oke untuk dilihat ciri khasnya. Nah, yang ketiga, itu kalau dari sisi gambar candle, Mhm. teman-teman bisa lihat bahwa kalau seringkali saya lihat ini nggak terlalu oke nih. Kalau yang di morning juice kan teman-teman bisa lihat seringkali saya ngomong nggak terlalu oke, saya nggak terlalu suka karena ada istilahnya ada rambut dan buntut saya ngomongnya ya Apa tuh? rambut dan buntut. Jadi suatu candle apabila tiba-tiba dia naik lalu dibanting turun, itu dia akan bentuk suatu garis. Itu namanya rambut di atas.
Oke. Tapi kalau dibanting, diguyur, lalu dinaikin, itu dia akan bentuk satu garis yang namanya ekor. Atau istilahnya kalau orang Semarang ngomong ya buntut ya. Ingat Ya, sob ya. buntut. Jadi kalau misalnya seringkali candle dari ekor panjang di bawah, lalu diangkat lagi, itu menurut saya lebih bagus. Ya. Lalu yang keempat, tidak tidak menutup kemungkinan yang seringkali teman-teman juga baru marak juga, bukan baru marak juga ya, memang ada yang begitu, itu apa? Di broker summary, Lady. Ya, Ya. broker summary ini seringkali pasti akan dicek apabila memang ada pembeli yang mendominasi 1 sampai 3 broker, pembeli saham dalam jumlah besar. Nah, ini tinggal dilihat nih siapa brokernya. Nah, jadi ada kombinasi antara broker summary dan stock summary. Itu di YB kelihatan jelas di handphone aja udah bisa lihat di broker, nanti masuk ke summary-nya, kemudian di stock juga ada stock summary-nya, itu kelihatan, Lady. Oke, itu dia Nah, ciri-ciri jadi khasnya di chart ya, Pak ya. ciri khasnya seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang flow nih, Pak, biasanya apa sih Mm-mm. kesalahan yang paling sering retail lakukan saat baca volume? Oh ya, yang pasti gini, kalau kalau lihat jangan diartikan apabila memang volume tinggi itu pasti bagus gitu. Tergantung kan, volumenya ini volume gimana? Volume yang hijau atau volume yang merah? Itu seringkali begitu sih. Jadi kalau misalnya, oh pokoknya begitu ada volume gede, apalagi ceritanya udah naik 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 terus, diikutin. Jadi dikejar. Itu menurut saya itu nggak oke, ya. Demikian pula juga kalau misalnya pas harganya turun, nah volumenya ini seperti apa gitu. Kita lihat volumenya juga gede juga, volume buangnya juga besar. Nah seringkali juga orang, oh ini oke juga nih, panic sell berarti ini beli. Nggak bisa juga, berarti dia bikin low, ceritanya bikin candle apa ya, new low ceritanya. Nah itu juga Oke. nggak boleh, ya. Lalu yang ketiga tadi kan kita kan ada bahas soal broker summary, ya Lady. Nah dari broker summary itu kita juga lihat yang gede ini siapa sih, yang ceritanya yang bikin volume ini siapa sih brokernya. Nah kalau broker-broker yang gede-gede ini sih oke, lebih diperhatikan, ceritanya begitu Lady. Jadi Oke. kalau eh, tipsnya ya, tipsnya itu nggak bisa serta-merta juga bahwa batang candle volume itu dilihat, nggak seperti itu juga sih. Kita lihat bahwa ini dia baru baru awal tren atau memang sudah pucuk. Itu harus harus diwaspadai ya di sana. Oke, oke. Ya. Tapi ada nggak Pak caranya supaya kita, ini kan tadi kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh retail ya. Tapi gimana Mm-mm. caranya kita untuk membedakan volume yang tandanya itu adalah smart money masuk atau ini tuh cuma noise, cuma euforia sesaat? Ada nggak cara ngebedainnya? Hmm, ya harus 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 terbiasa ya, Lady. Kalau menurut saya ini harus terbiasa. Teman-teman harus lihat secara teknikal ya. Ya itu kembali Mhm. tadi seperti yang saya tadi bahas bahwa dari sisi teknikal ada indikator memang ini masuk atau enggak volumenya. Kemudian kedua, bentuk volumenya seperti apa. Jadi bentuk volume itu kita lihat tinggi kah, pendek kah, atau bahkan memang kebalik kah, itu bisa dilihat. Itu tidak tergantung kebiasaan. Lalu broker, broker sendiri juga terpusat ini. Apakah memang dia ini terpusat atau memang nyebar kemana-mana? Kalau misalnya dia nyebar kemana-mana nggak bagus. Ya, tapi kalau misalnya 1 sampai 3 dominan, ini biasanya lebih diperhatikan. Ya, lalu dari sisi price candle, harga yang sudah sehari-hari, ini dia naiknya perlahan-lahan, stabil, atau memang dia ada gejolak yang tiba-tiba, oh hari ini doang nih, naik jeret, habis itu dia turun. Nah, kalau saya hari ini biasanya cuma candlenya kecil-kecil, lalu tiba-tiba hari ini dia candlenya besar sekali, melebihi dari kebiasaannya dia, anomali. Nah, ini menurut saya jadi noise, ready, nggak bagus, Hmm. Ya, ya. ya. Nah, lalu tinggal yang terakhir menurut saya adalah biasanya orang suka ngejar berita. Hmm. Ya, biasanya orang sering ngejar berita. Nah, kita lihat dulu nih, ini kejadian candlenya ini sebelum berita atau sesudah berita. Oke. Kalau sesudah berita, berarti kan boleh dibilang orang euforia nih. Oh, baru naik nih diambil.
Ya kalau misalnya baru naik ya trading jangka pendek aja. Jangan untuk ceritanya jangka panjang. Ya, Oke. seperti itulah Lady. Nah, tapi kalau misalnya dengan kondisi market di bulan Januari ini, Pak ya, ada nggak sih Mm-mm. price action yang patut dicurigai? Ada sih, Apa yang tuh? sering kali yang kita alamin itu belinya maunya cepat-cepat di pagi hari, padahal Mhm. itu jebakan pagi hari. Ya, Oh, jadi kalau teman-teman jam 9-an itu tiba-tiba ada kalau misalnya lihat lonjakannya cukup tinggi. Nah, itu kalau saya ngomong ya jangan langsung cepat-cepat dimasukin, jangan cepat-cepat enter. Kita harus tahu dulu bahwa ini kenapa kok saham ini tiba-tiba melesat atau bikin gap yang terlalu tinggi. Nah, kadangkala kalau misalnya kita sudah punya barangnya, begitu dia gap up, seringkali saya kalau ngomong di grup adalah lepas dulu. Mau lepas dulu semua atau mau lepas sebagian nggak apa-apa, tapi lepas dulu daripada dipancing sama retail-retail yang FOMO. Saya bilang gitu. Ya, iya, lalu iya. yang kedua kita lihat juga seringkali low volume, ya, low volume rebound itu juga kita bisa bisa lihat tiba-tiba muncul nih satu candle hijau. Nah, jangan jangan diartikan bahwa dari sehari-harinya turun, berhari-hari tiba-tiba muncul satu candle hijau, oke kita amatin. Kalau kita misalnya masuk boleh, tapi money manajemennya diatur. Itu ya, Lady. Ya. Lalu yang lain lagi, nah ini yang sering kali, ini break resistant loh, breakout lah istilahnya. Teman-teman ngomong tuh buy on breakout, Lady. Oke. Nah, buy on breakout ini seringkali terutama untuk saat ini ya, terutama untuk saat ini kita harus lihat buy on breakout-nya ini yang seperti apa. Ya, kalau sudah sampai pucuk, contohnya kita lihat seperti kayak kemarin itu di bumi lah contohnya. Bumi seringkali kan, ya ini bukan pom-pom lagi sama teman-teman, tapi seringkali ada yang ngomong ini bakal lari ke 600 gitu. Ya mungkin akan lari ke 600, cuman kalau secara teknikal lihat ini buy on breakout loh. Kalau saya lebih milihnya buy on weakness daripada buy on breakout. Jadi ada buy on weakness itu bagaimana beli pada saat dia koreksi di support yang kuat, Lady. Itu buy on weakness. Ya, kalau buy on breakout itu lebih ke arah beli pada saat harga ini sedang lari menembus menembus batas atas, lari terus dikejar terus. Menurut saya itu kurang bijak, ya. Sekarang mesti waspada lah. Kalau memang mau kejar buy on breakout, ya ngambilnya jangan terlalu yang gede-gede, cuanciak lah istilahnya. Saya ngomong, itu Lady. Oke, oke. Nah, ini udah dikasih tahu ya teman-teman gimana caranya baca chart, gimana cara membedakan volume yang tanda smart money atau yang cuma noise aja. Dan kita juga Mm, sudah dikasih tahu gimana caranya mencurigai sesuatu. Nah, tapi kalau melihat kondisi market di bulan Januari ini nih ya Pak ya, kayaknya lebih mm, cocok ini tuh gaya tradingnya yang cepet ataukah positioningnya pelan tapi konsisten. mm. Ya kalau kemana-mana kan saya selalu ngomong bahwa kita model trading atau investor itu kan kita harus lihat pola yang dinamis ya, Lady. Ya, Nah, kalau saya boleh milih ya campur, hybrid ya hybrid. modelnya. Jadi bukan cuma mobil yang hybrid ya Pak ya. Gaya Iya, trading juga hybrid ya. iya kita pun juga harus hybrid lah, lebih lebih nyampur, lebihan. Kenapa? Karena eh, pembagian porsi itu harus harus jelas, Lady. Mhm. Kalau kalau nggak jelas, ya jadinya kita boro-boro nyangkut terus. Jadi istilahnya bukan nyangkut ya, lebihan tapi lebih ke arah yang kita takutkan itu adalah investor abadi. Apa Nah, itu? investor abadi itu ya sudah bukan nyangkut lagi, jadi ya udah stuck gitu di situ terus. Nah itu nggak oke, apalagi sahamnya nggak bagi dividen lagi, itu lebih lebih ngenes di hati, Ya, ya. ya, ya. Jadi kalau mau dilihat eh, bagaimana caranya kita memang mau ada strategi untuk hybridnya ya, Lady ya. Untuk Mhm. hybridnya yang pertama kita lihat bahwa kita nih yang saya ngomong sering kali ngomong cuancia, Lady. Oke. Cuancia itu gaya tradingnya adalah hit and run, teman-teman. Hit and run. Tapi kalau misalnya ngomong ada juga di grup ada yang ngomong, Pak saya mau mau nyopet-nyopet gitu ya. Cuman saya nggak terlalu suka
bahasa gaya nyopet gitu ya. Karena nyopet itu kan konotasinya negatif ya. Iya. Nah, jadi saya lebih ke arah cuancia lah ya, atau hit and run. Menurut saya itu lebih oke, di mana saham-saham yang kita lihat sekarang mau di BRMS, mau di Antam, mau di Bumi ini masih volatile, jadi masih masih bisa kita buat untuk cuancia. Jadi itu yang pertama. Kedua, karena hybrid campuran, ini juga bisa model-model yang nyicil, jadi bukan all in ya, tapi teman-teman bisa nyicil. Nyicilnya misalnya contoh tadi ada yang sebut soal BBCA lagi ya. BBCA itu kalau nggak salah tadi sampai di 7.800 ya. Betul nggak ya? Coba aku cek sedikit ya. BBCA 7.700 malah close-nya. Ya, 7.700. Ini malah miss aku di sini. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman bisa bisa cicil bertahap di harga-harga psikologis, Lady. BBCA misalnya gini loh Pak, lah kalau gini kan new low katanya nggak bisa ambil. Kalau saya ngomong untuk investasi nggak jadi soal. Ambillah ini, memang untuk invest kok, ya di harga-harga psikologis saja. Karena kalau di harga-harga psikologis, teman-teman ini bisa secara em, planning, secara rencananya itu udah jelas nih, bakalnya saya memang memerlukan uang berapa. Kan kelihatan, Lady. Saya mau masukin berapa, mau stabil kah, atau memang mau lebih ditambahin lebih besar kah, itu semua bisa tercatat dan bisa terplanning dengan baik. Ini menurut saya begitu, Lady. Oke, oke. Nah, ini udah dikasih tahu juga ya teman-teman ya. Kalau gaya trading itu lebih cocok untuk yang hybrid. Tapi Oh banyak iya, juga nih Pak. boleh tambah nggak, Lady? Boleh Jadi dong, maksud boleh saya boleh. lihat Gimana? seperti ini, eh, mungkin lebih saya rekomendasikan untuk eh, alokasi portofolio tadi ya, Lady ya. Jadi alokasinya lebih lebih saya sarankan di money management yang lebih bagus. Ya, kalau kemarin pembagiannya saya akan lebih rinci lagi, pembagian bisa diatur dengan cara 30-30-40 misalnya, Lady. Itu akan sangat bijak. Jadi misalnya 30 memang untuk trading cepat, 30-nya memang untuk positioning, yang 40% ini bagaimana untuk wait and see. Kadangkala orang yang paling nggak nyenengkan di hati itu kondisi kayak ISG seperti ini, uangnya udah habis di atas, begitu di bawah saatnya kita mau ambil nggak ada duit. Nah itu di hati nggak terlalu oke lah ya, nggak enak buat saya juga. Itu Lady. Iya, iya, iya. Tapi memang ya Pak ya, dengan hybrid ini pun kan kita juga sebenarnya harus membaca arah anginnya, arusnya itu kan kemana gitu ya. Nah, tapi banyak yang bilang Mm-mm. nih kalau ikut arus. Tapi sebenarnya arusnya ini sendiri tuh kelihatannya di mana sih Pak? Oh, arus. Kalau arus sih biasanya saya lihat di YB itu, biasanya kalau orang lihat itu kan di top gainer kan. Banyak ada aplikasi-aplikasi lain yang memang top gainer. Itu juga bagus. Cuman kalau ngomong soal arus, itu berarti saya lebih ke arah total value ya. Lebih ke arah total value itu ada kok di total value-nya kelihatan. Jadi total value ini bisa dilihat berarti kita lihat nilai yang aktif ya. Jadi transaksi nilai transaksi yang teraktif. Nah, kan bisa lihat tuh most active by value lah ceritanya. Lebih ke arah sana. Nah, lalu tinggal kita lihat juga yang kedua em, di OLT di komputer terutama ya di PC atau laptop itu juga bisa dilihat running trade, ready. Nah, running trade ini kalau bahasa orang ngomong tuh, cuman nggak semua orang mampu melihat. Ini harus dengan latihan, yaitu namanya tape reading namanya, ready. Nah, ini lebih ke arah agresif kita ini. Ya, kalau misalnya mau lihat arus yang seperti ini nih ya, ya lebih agresif ya. Jadi otomatis kita lihat loh, ini kok eh, banyak yang dibeli kelihatan tuh di running trade, banyak saham-saham yang dibeli. Pak, saya susah nih Pak kalau lihat running trade gitu ya. Kalau misalnya susah lihat running trade, paling gampang tuh begini. Seringkali kita lihat eh, di grup ataupun biasanya di grup sih ya, di komunitas ya. Seringkali ada yang ngomong, lihat saham ini gitu. Ya, biasanya begitu, lihat saham A. Nah, kita bisa lihat di bid offer-nya ya, di order book-nya ini, apakah memang kelihatan sekali bahwa di offer ini kelihatan seret kemakan HK gitu ya. Terus tiba-tiba dia keisi lagi di HK lagi, keisi lagi di HK lagi. Nah, ini berarti aktif, Lady.
Contohnya kita lihat tadi itu dapat apa ya yang terakhir ya? Sorry, tadi saya lihat HDIT. Oh, itu dia saya ingat. HDIT itu. Pas tadi tadi sore maunya untuk gosok. Gosok itu kalau di grup kami itu seperti kayak BSJP ya. Kondisi kondisi komposat merah mau beli itu ternyata bukan jadi gosok, Lady. Jadinya jadi gosok. Gosok itu ya go sore close on close ya, apa ceritanya sell on close maksudnya. Kan gosok kan. Go sore sell-nya on close. Jadi on close itu bagaimana? Targetnya sudah sampai 110. Ya udah jual dulu dah, jual. Saya sendiri pada waktu itu juga imannya juga tergoda. Waduh, ini kok nggak sampai 110 ya. Saya lepas di berapa tadi? Ada yang 106, ada yang 107, tapi ada yang dapat 110 juga di situ. Ya seneng sih. Jadinya jadi gosok. Itu ya langsung, nggak usah dijual besoknya. Nah, lalu yang ketiga, tadi kan udah ngomong ya soal HK itu ya, antri. Yang Mhm. ketiga, kita bisa lihat juga dari sektor, kekompakan sektor, maksud saya. Jadi kalau misalnya lihat dari sektor, sektornya sektor apa nih yang bergerak? Contoh misalnya sektor energi ya. Bagus nih sektor energinya. Nah, di situ kita mulai pilah emiten-emiten apa sih yang menggerakkan sektor tersebut. Itu biasanya selesai, Lady. Kita bisa lihat dari sana. Oke, tapi kalau misalnya harganya naik duluan nih Pak, gimana caranya Mhm. kita masuk tapi tanpa kejar harga gitu ya, tapi nggak ketinggalan juga. Ini kalau misalnya kondisinya harganya udah naik duluan nih. Kalau harganya udah naik duluan, kalau saya sabar dulu ya. Sabar dulu. Sabar dulu bukan berarti sabar nggak beli, tapi kita bisa cek dari time frame yang ada. Jadi kalau kalau teman-teman saya ngomong di sini kan berarti kan on technical ya. Mau nggak mau teman-teman harus belajar technical, teman-teman harus mulai pilah-pilah technical yang time frame-nya lebih kecil. Ya, time frame yang lebih kecil itu kita contohnya misalnya ngomong 15 menit ya. Nah, 15 menit itu tujuannya untuk apa? Kan berarti kan tadi ngomong kan ketinggalan kan? Otomatis dia udah naik duluan kan? Nah, kalau sudah naik duluan ya kita langsung pindah ke time frame yang lebih kecil. Maksudnya apa? Pasti namanya suatu technical itu ada naik dan ada turun. Nah, kita carilah momentum di time frame 15 menit gitu. Jangan lihat yang chart daily-nya. Kalau boleh lihat chart Oke. daily, tapi jangan semata lihat chart daily-nya doang gitu. Nah, kita lihat time frame 15 menit. Yang kedua, bisa juga kalau teman-teman yang menggunakan VWAP ya. VWAP Oke. itu apa? VWAP itu volume with average price ya. Jadi otomatis teman-teman akan melihat harga rata-rata wajar pada hari itu ya. Nah, bisa lihat dari sana ini kalau misalnya larinya sudah terlalu jauh melampaui VWAP, itu menurut saya kemahalan. Ya, bisa bisa nawar-nawar di area VWAP-nya. Itu jelas tuh, Lady, di sana. Nah, tinggal yang ke berikutnya, MM lagi, Lady. MM lagi itu bagaimana? Jangan all in, teman-teman. Jangan all in, tapi kita menggunakan yang modelnya kayak hmm, modelnya kayak piramid gitu, Lady, kalau saya. Jadi misalnya polanya dibagi 1, 2, 3, 4, misalnya begitu. Ada yang orang sukanya 2, 3, 5, 3 langkah doang. Nah, itu jadi model-model kayak teknik averaging. Seperti itu sih, Lady. Ini 235 ini bukan sepak bola ya Pak ya? Oh, bukan, 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 bukan. Bukan Bukan, strategi sepak bola ya? bukan, bukan. Oke, Jadi oke. ya lebih 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 ke arah sana lah. Jadi kalau aku ngomong ya jangan dikejar, teman-teman. Jangan Saham dikejar. itu, ya, saham itu analoginya itu seperti kayak bis kota. Ngebis nggak ya, by the way? Saya dulu sih ngebis sih. Jadi kalau kalau kita lihat kalau sudah jalannya kenceng, ya, terus kita tuh ketinggalan, bayangin coba kalau misalnya kita ngejar bisnya itu, kayak apa Hmm. rasanya? Capek. Gitu. Ngos-ngosan pasti, kemeringat, ngos-ngosan. Belum lagi kalau jatuh lah, kalau jatuh tuh ibaratnya ya berarti kita ya gatot kan, tiba-tiba dia turun kalau dari sisi teknikal. Jadi kalau kalau saya ngomong jangan khawatir soal bis, kenapa? Bis itu selalu ada jadwalnya, Mhm. betul ya? Ya. Nggak cuman satu doang gitu. Jadi bis berikutnya itu pasti akan datang. Nah, kalau bisnya pasti akan datang, jadi analogi saya ya wait and see, tunggu dulu, sabar. Jangan terlalu buru-buru. Memang momentumnya memang belum, wah Pak, saya kan mau dapat profit cepat gitu. Oke, betul.
Tapi lebih baik tunggu daripada bukannya dapat untung cepat, tapi dapat rugi cepat, bahkan cilaka. Hmm. Nah, seperti itu Oke. ya, teman-teman. Tapi biasanya apa nih Pak kesalahan yang paling sering dilakukan positioningnya ya, yang paling kesalahan positioning maksud saya yang paling sering dilakukan, yang paling sering bikin orang tuh kejebak di pucuk tuh kayak tadi mungkin waktu dia ngejar harganya udah naik Hmm, dia ngejar terus atau mungkin udah kejebak di pucuk juga itu apa nih hmm. kesalahan yang paling sering dilakukan kesalahan Oh, positioningnya ya. nah itu tadi pagi, sorry tadi pagi. Kalau pagi hari itu, Lady, itu yang sering eh, bukan saya alami ya, tapi teman-teman alami ya, tepatnya ya. Dan itu memang saya dulu juga ngalamin juga. Itu apa? Begitu breakout pagi, kita masuknya all in. Itu mujarab banget itu buat nyantol. Ya, jadi ya janganlah. Maksudnya itu jadi satu kita lebih ke arah full all in itu nggak bagus. Kemudian apa ya? Udah tahu nih sahamnya gorengan gitu. Ya, udah tahu nih sahamnya gorengan. Average terus. Itu juga nggak bijak. Oke. Udah tahu nih sahamnya gorengan, tapi di average terus kayak ceritanya kita unlimited unlimited money gitu ya. Ya kalau Hmm. unlimited sih nggak apa-apa. Lalu kemudian eh lah ini nggak tahu nih. Tadi ngalamin nggak? Jadi ini kebolak-balik nih. Hold buat saham trading, Oke. tapi trade untuk saham investasi. Paham nggak Mhm. maksud saya? Harusnya kan hold untuk saham investasi dan trade untuk saham trading, betul ya? Ya. Jadi ini malah kebalik nih, seringkali. Kalau untuk saham trading saya mau hold atau boleh dibilang ya udah deh, saya hold aja deh. Tapi untuk yang saham investasi seringkali begitu untung-untung dikit malah di trading. Nah, kebolak-balik nih. Kalau menurut saya mindsetnya jadi ada tiga hal tadi yang menurut saya kesalahan biasanya tuh all in dan itu seringkali pagi hari. Lalu kalau pas sudah tahu nih saham gorengan, begitu salah salah ambil average terus. Bahkan sampai bawah pun sampai selesai breakout support pun di average terus. Ya. Ya, ya hati-hati itu sih Lady, nggak bagus. Ya. Ya. Oke, oke, oke. Pak, tapi kalau harus memilih ya satu indikator utama untuk baca flow di bulan Januari ini, apa nih yang paling bisa dipercaya? Hmm, indikator ya. Indikator tuh Ya, banyak banget. ya. Indikator tuh Tapi banyak banget. kalau boleh pilih satu indikator utama untuk Mm-mm. membaca flow di bulan Januari ini, yang paling bisa dipercaya ini apa? Kalau kita ngomong flow ya, kalau kita ngomong, nah ini tinggal tergantung tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pegangan apa-apa, cuman lihat apalagi sekuritasnya juga nggak jelas, makanya pakai YB ya teman-teman. Kalau di YB itu teman-teman bisa lihat yang namanya itu SRS, ya, Mhm. sistem rekomendasi saham. Nah, SRS ini dibuat pasti secara volumenya ada gitu. Kemudian bisa lihat juga RSI. RSI itu juga asik, Lady. Ya, RSI itu juga asik. Lalu kemudian ada juga, sekarang malah ada yang baru. Di YB itu SRS untuk BSJP itu ada juga. Nah, kalau All Buy itu lebih ke arah untuk breakout resistance. Cuman kalau milih-milih dari semua ini, di YB juga lengkap juga. Ada broker summary, ya, Mhm. ada stock summary yang tadi kita ngomong. Itu salah satu indikator juga, jadi. Oke. Nah, kalau boleh dipilih mau dilihat, yang pertama adalah saya akan lihat broker summary menarik untuk saat ini ya. Untuk saat ini Ya. broker summary itu menarik. Kemudian yang kedua, itu kan ada sesi satu itu seringkali bisa dibagikan oleh pusat di YB maupun di grup kami. Itu adalah ini foreign-nya ini baru ngapain sih flow-nya? Baru net buy atau net sell? Nah, asingnya, kita lebih asing. Kenapa saya Ya. ngomong asing? Karena pasar saham Indonesia itu saat ini pun masih hangat dan masih tergantung terhadap dana asing. Ya. Saat ini ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dana asingnya keluar, ya ya kerasa, Lady. Kerasa Kerasa ya. banget. Kerasa. Kemudian kalau misalnya ngomong yang lokal-lokal, yang ceritanya ngomong tanda kutip, seringkali orang ngomong bandar, bandar, bandar gitu ya. Nah, kalau Mhm. bandar-bandar lokal ini dari kelihatan juga itu di Broksam atau di stock stock summary ya.
Nah, itu kelihatan juga bahwa nama-nama broker-broker ini seringkali kok muncul ya, tapi sering keluar juga. Nah, ini kan Hmm. berarti kan bisa menjadi tanda kutip tipu-tipu lah gitu ya. Nah, ini mesti mesti harus hati-hati seperti itu. Lalu untuk di bulan Januari khususnya Mhm. teman-teman, bulan Januari itu biasanya bagus ya, biasanya. Ini Lady agak nge-lag ya. Halo, Lady, testing. Oke. Bisa nyambung lagi ya Lady ya. Bisa, bisa. Tes, bisa ya. Oke, Nah, bisa. untuk di Januari ini biasanya bagus. Cuman kalau untuk di bulan Januari, di bulan Februarinya, lah ini kita agak hati-hati. Ya, biasanya mulai 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 muter nih. Kita lihat ada berita-berita apa yang ke depan, nggak tahu juga kan seperti apa. Itu kita masih harus hati-hati. Itu Lady. Oke, oke. Nah, ini untuk satu pertanyaan terakhir Pak dari saya. Buat para Mm-mm. trader retail, mindset apa yang paling penting? Apakah agresif, apakah sabar, apakah selektif? Secara Hmm. mindsetnya Pak, untuk para trader retail. Kalau saya suruh milih, saya milih selektif. Kalau saya Selektif. milih ya, selektif kalau Hmm. saya. Jadi eh, jangan terlalu agresif, tapi juga jangan terlalu sabar, ya. Karena itu ujung-ujung lebih ke arah kita punya mindset ya, Lady. Mesti diatur, dikombin dengan bagus. Nah, kalau kita ngomong soal selektif, kenapa harus selektif? Layaknya kita tuh bertindak kayak sniper dulu, Lady. Nah, itu kalau misalnya saya di grup, kita juga ada suatu indikator yang istilahnya memang ya di sniper kita lihat memang momentumnya bagus nggak ini kita masuk. Kalau momentumnya bagus ya kita ambil. Jadi selektif dalam hal soal pelurunya, ya kan itu kan pasti. Lalu selektif terhadap momentumnya karena saya kaum momentum, ya. Jadi saya lebih suka momentum. Lalu selektif, ya ini yang terakhir ini yang susah tapi memang harus. Selektif dalam mengambil profit, Lady. Loh, kok gitu, Pak? Iya, seringkali orang maunya dapatnya cuannya yang beger-beger kan ya. Ngomongnya, oh ini beger, beger. Kalau saya lebih baik cuannya konsisten kalau saya. Itu lebih 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 bagus. Ya, jadi lebih apa ya? Lebih atur begitulah, teman-teman. Ya, untuk saat ini pun juga lebih pegang cash juga bisa lebih dibanyakin untuk saat ini. Itu sih, Lady. Oke, itu dia ya mindset yang harus dipunya oleh para trader retail, yaitu harus punya Hmm. mindset yang selektif daripada Hmm. agresif ataupun terlalu sabar. Ini sebenarnya Iya. banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk, tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaannya lebih ke morning juice ya, karena nanya tentang emiten, tanya tentang kondisi ESG gitu ya. Tapi Oh, ya. anyway, ya terima kasih Boleh banyak nih. Kenapa? apa boleh bantu? Boleh bantu? Ini apa nih? Eh, Apa? beda AO mentor, beda grup, Kak. Kebetulan Pak Peter. Oh, Ibu Epta. Enggak, nih saya baca. Oh, Ya, terima kasih ya, Bu Epta. oh, iya iya iya. Ini bilangnya kan beda mentor, beda grup, tapi semua mentornya aktif, grupnya baik, sabar juga katanya. Ya, Oke, sabar tuh memang harus sabar ya. oke, oke. Ini Pak ada pertanyaan dari Ray Karyo nih, Mm-mm. bagaimanakah view-nya untuk market minggu terakhir di bulan Januari Januari. dan untuk view market di bulan Februari, gimana nih Pak? Hmm. Wait, kalau saya lihat kemarin, kita lihat tadi tutupan ya Pak ya. Kalau Desember kemarin kan bagus ya. Cuman kalau dilihat dari rapot tahun ke tahun, year by year itu ya, itu kita lihat di bulan Februari itu selalu kompositnya cenderung nggak akan signifikan naik seperti Desember Januari. Biasanya begitu. Jadi akan ada koreksi. Nah, kalau Pak Ray tanya sama saya kondisi bagaimana dengan akhir Januari nanti, kalau menurut saya pribadi punya potensi untuk koreksi, Pak. Menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena saya lihat satu geopolitiknya agak mencemaskan geopolitiknya. Di mana kita lihat bahwa di Eropa sendiri itu sudah mulai diberlakukan 10% tarif dagangnya. Kalau sampai tidak ada kesepakatan terhadap Greenland,
itu maka Trump akan menaikkan kembali 25%, menjadi tarif dagangnya 25%, Edi. Ya, lalu kalau saya baca lagi, kalau itu, kalau misalnya